dengar dulu, jangan langsung ambil keputusan seperti itu. Setiap kali saya urus saya punya anak, saya tidak membesarkan, kan yang saksinya kamu sendiri lihat toh. Assalamualaikum, selamat malam kakak, adik, mace, pace, pipi, nenek, om, dan tante. Nemo untuk daerah pokoknya salam salam apa ya, haramkan untuk semua. Aduh, ini karena COVID-19 ini kita tidak bisa bagaimana, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa melakukan aktivitas, kita tidak bisa kemana-mana, mau jalan juga susah, semua karena apa namanya, serba terbatas. Ini karena kita juga harus waspada dan harus jaga diri, atau ada namanya apa namanya nih, social distance kah, distance. Oke. Malam ini kami lagi apa namanya ini, lagi nyantai-nyantai, bareng-bareng kah. Sebenarnya saya mau bikin video apa namanya tadi nih yang reaksi-reaksi apa namanya, reaksian yang melihat video baru lalu kita bereaksi seperti apa. Itu saya mau buat video seperti itu, tapi aduh, anak-anak tidak ada yang mau di video kan, jadi ya sudah, saya mau buat ini saja, teman tidur saja, karena sekarang kan yang lagi viral itu ya teman tidur. Dan teman tidur saya kali ini adalah Ibu Senseng. Kita akan cuma bercerita-cerita sedikit ya, berbagi apa namanya, berbagi cerita lah tentang keseharian kami di sini, tentang apa yang sebelum COVID-19 itu apa namanya, apa namanya nih, merebak atau apa nih, apa ya, sebelum COVID-19 ada di Timika atau sebelum ada di Indonesia itu, aktivitas kami sehari-hari itu ya ini, ke sekolah dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan di sebelah saya ini ibu dari 3 anak. Saya cuma ingin bertanya-tanya tentang bagaimana keseharian dia, bagaimana cara dia mengasuh ketiga anaknya, dan bagaimana apakah dia punya apa maksudnya, punya suatu aturan atau mempunyai apa namanya nih, apa namanya ini, harus susah dijelaskan ini. Bisa mau tanya lah, Masa soal aturan kan sendiri tahu, tinggal sama-sama baru mereka tidak tahu. kan kalau saya kan sudah tahu, tapi teman yang lain atau teman-teman yang di luar sana kan belum tahu keseharian kita seperti apa. Cara mendidik anak memang sama semua, tapi kan di keluarga kita kan maksudnya cuma yang tinggal saja mengetahui, orang luar belum tahu itu bagaimana cara mendidik anak ya, dengan anak 3 orang ini dengan punya karakter yang berbeda-beda, dengan kenakalan yang begitu, aduh, bikin apa namanya, mau jitak kepala saja, apalagi yang paling bungsu itu, aduh. Tapi saya sabar kan tidak. Kalau saya ini minta ampun, saya tidak bisa teman-teman punya anak seperti mereka ini, aduh, nakalnya bukan main. Yang pertama sih nakalnya lain, kalau yang kedua itu aduh,
Yang ketiga lebih nakal lagi. Aduh, saya sampai pusing sendiri teman-teman. Oke, Jadi kalau begitu intinya apa? Maksudnya bagaimana begini, saya? saya cuma mau tanya saja bagaimana cara mendidik anak yang betul ini buat saya lah, buat teman-teman yang di luar sana kalau pingin punya atau pingin mendidik anak yang betul-betul bisa mandiri lah, atau dia bisa apa namanya Disiplin nih, ya mereka. disiplin. Gimana? Tidak, kita kan lihat semua orang tua kan semua sama toh. Orang tua semua memberikan aturan atau pendidikan yang menurut mereka itu semua menurut mereka itu baik. Tapi kan di setiap keluarga atau di setiap kepala rumah tangga itu pasti berbeda lah daya apa nih cara mendidik anaknya. Susah-susah gampang, tapi ya alhamdulillah punya anak itu sebenarnya bukan beban, karena dari kecil mereka saya didik dari kecil mbak. Mereka dari kecil saya sudah disiplinkan mereka dari bangun subuh ya mbak ya, dari TK. Dari TK mereka Ini sudah nih anak yang pertama yang nakal ini. Bukan Dari- nakal sih, kayak bagaimana ya? dan nakal, Bandel-bandel bagaimana kah? susah makan, belum bisa mandiri. Alhamdulillah saya punya anak tiga, semua orangnya disiplin. Pertama itu mereka dari TK saya ajari mereka bangun pagi tuh sudah 4:30 teng itu pokoknya mereka harus bangun. 4:30 subuh sudah bangun, harus mandi di jam segitu. Habis itu pakai baju ya seperti biasa, pakai baju, makan, bawa bekal, berdoa, berangkat sekolah. Seperti itu setiap hari ya mbak, dari TK. Ya tapi ini apa namanya? Pada waktu subuh mereka bangun secara paksa kah atau bagaimana? Tidak. Harus dibangunkan secara Awal-awal saja. Awal-awal itu waktu Mbak Lita umur Pokoknya 4 kan tahun. anak-anak itu susah diatur ya toh. Tidak. Saya punya anak-anak tahu ibunya keras. Tapi alhamdulillah semua ketiga-ketiganya tidak ada yang tukang melawan sih, alhamdulillah. Dari mereka masih, ini bayangkan umur 4 tahun bangun 4:30. Bayangkan dia TK itu umur 4 tahun. Kalau anak orang lain mungkin mereka tidak bisa, tapi alhamdulillah saya punya anak semua tiga-tiga dari umur 4 tahun saya ajari mereka bangun subuh. Yang laki-laki itu biasa bangun subuh itu langsung biasa ke masjid, kadang berdua dengan adiknya. Kalau ini kan kita tidak bisa kasih dia pergi sholat subuh toh. Tapi yang si laki-laki Mas Aden ini hebat, dia dari kecil itu tahu pergi ke masjid sholat subuh. Kadang waktu belum masjid bunyi itu, ini kan baru-baru masjid kemarin ini bunyi tuh, biasa ayahnya pergi, adanya tidak pergi karena dia biasa sholat di rumah saja sama kami. Tapi yang waktu tahun berapa tuh mbak, Mas Aden kelas 4 ya, masa ke masjid berdua dengan ada saja ya. Iya, dengan Raya. Malah Pak Polisi bilang kok bisa ya, kalian tidak takut. Tapi saya alhamdulillah punya anak tiga-tiga tidak ada yang tahu melawan bagaimana mereka. Makanya sedikit saja ya. Maksudnya wajar kalau anak-anak kayak mereka di usianya begitu, maksudnya kadang lupa, oh saya tidak boleh begini karena keasikan main toh. Tapi saya bangga karena mungkin di kebanyakan anak-anak banyak yang di usia mereka itu tidak ada yang mau ikut aturan, tidak mau ikut disiplin karena mungkin mereka melihat contoh dari mbaknya mereka toh. Karena Kalita ini saya didik dia dari usia 4 tahun itu, saya ajar bangun subuh, mandi, pokoknya sarapan jam berapa, ke sekolah jam berapa, itu semua pun pakai jam. Di keluarga kami itu waktu tidak boleh dibuang percuma, semua pakai waktu. Makan siang pakai waktu, sampai tidur pun itu siang itu pakai waktu, bangun sore siang pun juga pakai waktu. Jadi di rumah saya itu saya buat anak-anak saya semua itu pokoknya disiplinnya betul-betul disiplin. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali punya anak-anak seperti mereka ini, punya orang tua kayak saya bangga karena tidak pernah mereka mau menentang, mau melawan saya.
mau 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 bilang saya tidak mau begini, saya mau terlambat bangun, tidak pernah mereka, karena mereka tahu kalau ibu sudah kasih 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 apa namanya ini, kasih disiplin saya untuk kebaikan saya. Kalau saya terlambat bangun, berarti ibu tidak bisa urus saya dengan baik. Jadi itu mereka pernah satu kali Talita ini terlambat bangun, dia bangunnya setengah enam itu saya tidak urus, karena dia tahu kalau saya salah, saya terlambatnya, saya bangunnya terlambat. Berarti aturannya siapa yang terlambat ya urus diri sendiri begitu? Iya, itu wajib. Jadi dia kalau bangunnya kayak setengah enam, berarti saya lepas tangan. Saya lepas tangan, betul-betul dia urus dirinya, bangun mandi setengah enam itu. Sebenarnya saya juga bersyukur punya suami yang mendukung toh. Suami saya ini dia betul-betul ayah terbaik. Betul-betul saya tidak memuji karena suami saya tidak, tapi dia betul-betul, saya dengan dia kerjasama. Perannya Pak Guru di sini apa? Peranannya dia ini masak air mandi untuk anaknya. Bangun pagi itu setengah lima harus Itu mandi. Setiap hari harus Setiap hari air panas, karena kenapa tidak dibiasakan mandi? tidak bisa, karena anak saya punya hak, punya kewajiban juga, atau haknya mereka apalagi menerima yang terbaik dari kami orang tuanya. Kewajibannya dia mendengar atau melakukan apalagi aturan yang berlaku dalam rumah itu. Dan saya paling bersyukur sekali karena saya dengan suami saya ini kerjasamanya bagus. Suami saya bangunnya setengah tiga subuh ini setiap hari, saya tidak tipu, setiap hari setengah tiga itu bangun sholat tahajud. Habis itu tunggu sampai di mana dia mau sholat subuh dulu, tapi sebelum mau sholat subuh dia sudah masak air untuk anak-anaknya nanti sarapan dengan air mandinya anaknya. Begitu selesai sholat subuh, kadang sebelum sholat subuh juga dia suka bangun kami semua bangun. Kami biasa juga saya tidak perlu dikasih bangun, anak-anak saja yang dikasih bangun, karena kami sebagai orang tua sudah tahu waktu di mana kami duluan yang harus bangun sebelum anak-anak bangun.
Tidak boleh begini, saya harus sayang ibu, saya harus sayang ayah, karena ayah ibu ini selalu memberikan kami yang terbaik. Oke, mungkin cerita Ibu Nanang bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman. Bagaimana cara memilih pasangan, ya carilah pasangan yang betul-betul menghargai kita sebagai seorang wanita seutuhnya. Artinya begini, dia memperlakukan kita, maksudnya tidak membiarkan kita melakukan hal-hal atau pekerjaan dengan sendirinya. Ya, apapun pekerjaan yang kita lakukan dia selalu membantu kita. Ya, mungkin itu rekomendasi buat kita ya, terutama saya juga dalam mencari seorang pasangan dan dengan teman-teman yang di luar sana yang Tapi saya mau menonton video tanya, ini. kamu kan tinggal sama saya sudah berapa tahun? Melihat saya setiap hari seperti ini, rutinitas saya setiap hari seperti ini tuh bagaimana rasanya? Melihat Saya melihat kegiatan atau aktivitas sehari-hari itu mungkin kalau dipikir dibandingkan dengan saya itu mungkin saya tidak bisa melakukan. Saya baru melihat wanita betul-betul wanita yang macam Wonder Woman lah, betul-betul yang penuh apa namanya ini, keikhlasan dan berjuang betul-betul untuk ketiga anak-anaknya. Mungkin kita bisa melanjutkan nanti ya teman-teman. Cukup sekian dulu video saya malam ini, dan next time kami akan melakukan berbincang-bincang tentang tentang jodoh. nanti tentang Kenapa jodoh bisa saja. ketemu? Karena video sebelumnya data di video keberapa itu saya pernah ingin membuat juga tentang apa namanya ini, kota tua itu atau kota Kokono itu adalah kota jodoh. Nah ini juga salah satu narasumber nantinya yang saya akan wawancara sedikit lah, bagaimana trik atau cara mendapatkan pasangan. Mantap, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Iya, karena ini saya menonton Aurel. Oke, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.